صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمصنف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan adapun yang jaiz ini bagian yang ketiganya, ketiganya daripada hukum akal. Hukum akal itu tiga: wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, dan harus. Dikatakan bagian yang ketiganya tentang jaiz bagi Allah, tentang harus bagi Allah. Jadi berbicara tentang sifat 20, kita supaya mahir, kata almarhum guru kami dulu, apa katanya, betul-betullah kau pahamkanlah itu hukum akal yang tiga. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan harus bagi Allah. Jadi kalau tiga nih kita faham maknanya, mudah kita memahamkan sifat 20. Dikatakan sifat 20 karena memang 20 sifat itu perlu pembahasan. Sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu kamalat, Sifat Allah itu kamalat, maha sempurna, tak terhingga. Tapi kalau 20 sifat nih kita fahamkan, pahamlah yang lainnya. Maka katanya, yaitu seperti kata Syekh Sanusi maksudnya, Syekh Sanusi. Jadi kitab Ad-Durrus Tsamin ini mengambil perkataan Imam As-Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin. Kitab Ummul Barahin, itu diambilnya. Katanya wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati au tarkiha. Wa amma burhan kauni fi'lil mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali'annahu law wajaba alaihi syai'un minha aqlan au istihala aqlan lang qalabal mumkin
mumkinu. Ya, langqalaba. Salah baca lanuqallibu. Lanuqallibu. Tapi langqalabal mumkinu wajiban au mustahilan fi haqqa wa dhalika la yu'qalu. Ya. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali'annahu law wajaba alaihi syai'un minha aqlan au istihala aqlan lanqalabal mumkinu wajiban au mustahilan wa dhalika la yu'aqalu. Wa amma dan adapun, ya, wa amma dan adapun tanda keadaan memperbuat, ya. Kalau kita artikan dan adapun dalil adanya, menunjukkan gitu ya. Adapun tanda keadaan memperbuat segala yang mungkin atau meninggalkan dia, arti berbuat atau tidak, itu tanda, ya, ke tanda Allah mengadakan yang mungkin, yang ada nih atau tidak, atau mentiadakannya. Nah, itu ya. Harus pada Allah Ta'ala, harus pada Allah. Boleh iya, boleh tidak, terserah Allah, ya. Nah berbuat, nah tidak, tak ada tuntut bagi Allah, ya. Tak ada tuntut bagi Allah. Kalaupun Allah nanti berbuat kebaikan bagi orang yang berbuat baik, bukan terpaksa Allah balas untuk baik. Tapi ketika ada orang berbuat baik, ketika ada orang berbuat baik, Allah balas dengan baik, berarti Allah tunjukkanlah kasih sayangnya, rahmatnya. Dan sebaliknya, ketika ada orang berbuat maksiat, bukan berarti Allah berikan azab, berarti ketika itu Allah dendam, bukan, ya. Tidak, terpaksa, tidak ada. Tidak ada karhah bagi Allah, tapi yang ada Allah tunjukkan maha keadilannya, ya. Allah tunjukkan sifat maha keadilannya. Jadi berbuat atau tidak, tidak ada tuntut bagi Allah Ta'ala. Maka karena bahwasanya jikalau wajiblah, kalau wajib atasnya, atas Allah, ya, berbuat akan sesuatu daripadanya, atau mustahil pada akal, niscaya bertukarlah mungkin itu jadi wajib, ya. Bertukar mungkin itu jadi wajib, tidaklah, ya. Segala yang ada tak wajib ada, orang diadakan, nah, ya, karena diadakan, ya, diadakan, ya. Jadi segala yang ada ini adalah bekas perbuatan Allah. Arti bekas itu Allah itulah yang menentukannya. Berarti yang mungkin ini sah ada, sah tiada. Sah ada, sah tiada. Nah, ya. Kalau sah ada, sah tiada, ya terserah Allah lah, nak mengadakan atau mentiadakan. Atau yang sudah Allah adakan, Allah tiadakan. Atau yang sudah tiada, Allah adakan. Apa contohnya? Orang yang nanti berbangkit di alam kiamat, itu kan orang yang sudah Allah tiadakan, tapi Allah adakan. Yang sudah ditiadakan Allah, diadakan Allah. Jadi kalaulah ada orang tuh berpendapat, ya, mana ada
pertanyaan mungkar nakir. Mana ada katanya orang sudah mati. Kan nampak kali lemah ketauhidan. Yang tiada saja pun Allah adakan, apalagi yang sudah ditiadakan Allah. Akan itu kan, yang tak ada saja Allah adakan, apalagi yang sudah ada yang ditiadakan. Nah, seakal kan begitu dia. Kalau akal kita nih, untuk kalau menjawab pertanyaan mereka itu, gak mungkin lah katanya ada lagi pertanyaan mungkar dan nakir, karena sudah mati. Itu kata-kata mereka-mereka luar sana, no, yang bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalaulah kita balaslah cakap mereka, alangkah sempitnya lah pemikiran mereka dalam ma'rifah kepada Allah Tuhannya. Yang tiada saja pun Allah adakan, apalagi yang sudah ada yang ditiadakan. Nah, itu kan kesana lah akal kitanya. Nah, jadi kenapalah mereka mengatakan tak ada pertanyaan azab mungkar nakir? Padahal kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah nih kita jadikan, dan tanah ini pula kita akan dikembalikan, kan dikeluarkan lagi nanti, dijadikan lagi. Kaya Tuhan kita, ya, kaya Tuhan kita. Jadi mereka sangat sempit memandang kayanya Allah. Nah, jadi maka kalau dikaji sebatas tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, sempit kali dia pemahamannya. Maka tak cukup bagi kita yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka pun menganggap dirinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Itu ya. Nah, kemudian dia, dan adapun tanda keadaan berbuat segala mungkin atau meninggalkan dia harus pada hak Allah. Maka karena bahwasanya jikalau wajib atas sesuatu daripadanya atau mustahil pada akal, niscaya bertukarlah mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil, dan demikian itu tidak diterima oleh akal, sebab dia bertukar hakikat jaiz jadi wajib atau jadi mustahil. Karena hakikat jaiz itu barang yang sah adanya dan tiadanya. Sah adanya, tiadanya. Kita tidak. Contohnya, sah ada, sah tiada. Ya. Sah adanya, sah tiadanya. Selain Allah lah pokoknya, ya. Dan hakikat wajib barang yang tak terupa pada akal, melainkan wajib adanya. Dia tak diterima oleh akal akan tiadanya, wajib akan adanya. Makanya ada Allah itu wajibal wujud, ya, wajib pada akal akan adanya. Tapi kalau kita ada, tapi ada kita, sah ada, sah tiada, ya, sah ada, sah tiada. Dan hakikat mustahil maka tidak sah dihukumkan oleh akal. Dan hakikat mustahil barang yang tak terupa pada akal, melainkan adanya, tak diterima oleh akal akan adanya, ya, tak terupa oleh akal, melainkan tiadanya.
maka jadi hakikat. Yang jaiz itu hakikat wajib, hakikat mustahil dan hakikat mustahil ya. Maka tidak sahlah dihukumkan oleh akal perkataan itu. Dan tatkala selesai pada menyatakan barang yang ta'alluq bagi uluhiyah, bagi ketuhanan, yaitu barang yang wajib dan barang yang mustahil dan yang harus baginya, maka sekarang kami masuk, kata si pengarang ya, menyatakan barang yang ta'alluq pada hak nubuwah dan risalah, rasul-rasul, pada hak nabi ya, pada hak nabi dan pada hak rasul. Nah, itu pada hak nabi dan pada hak rasul. Maka adapun makna rasul ya, maka adapun makna rasul, makna rasul ya, apa dikatakan rasul, apa dikatakan nabi ya, apa dikatakan rasul, apa dikatakan nabi, sama-sama manusia tapi tak sama manusianya. Adapun dikatakan rasul itu insanun, insanun auhallahu ilaihi bisyar'in wa amara bitablighihi wa illam ya'mur bitablighihi fahuwa nabiyyu fakullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan wan nabiyyu a'amma war rasulu akhassu ya, wan nabiyyu a'ammu war rasulu akhassu. Insanun manusia, insanun manusia, umumlah manusia yang mana? Manusia lah pokoknya, yang namanya manusia. Gitulah ya. Jadi manusia. Beda nanti al-insanu. Makanya kalau kita lihat ya, Quran, innal insana, sesungguhnya manusia, sesungguhnya manusia. Di sana tuh ditujukan al-insannya kepada orang Islam. Ada mendapatkan iman, ada mendapatkan hidayah, ada yang tak dapat hidayah. Itu dia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Yang merugi itu tak dapat hidayah. Itu maksudnya. Yang merugi itu pasti yang tak dapat hidayah. Yang beruntung yang dapat hidayah. Jadi insanun. Itu ya. Manusia. Itu ya. Cuma di sana tunjukkan di tengah manusia-manusia itu semua nih, yang mendapatkanlah wahyu Allah itulah yang tergolong nabi dan rasul. Auhallahu ilaihi bisyar'in wa amara bitablighihi wa illam ya'mur bitablighihi fahuwa nabiyyu fakullu rasulin nabiyyu wa laysa kullu nabiyyin rasulan wan nabiyyu a'amma war rasulu akhassu. Manusia yang diwahyukan Allah kepadanya dengan syarak, ya. Manusia yang diwahyukan Allah kepadanya dengan syarak, dengan agama, dengan hukum Allah nih, ya. Dengan hukum Allah nih. Jadi kalau sudah diwahyukan Allah, berarti Allah langsung memberikan tunjuk tuh syarak agama,
Berarti kalau kita contohkanlah contoh yang bukan berarti menyamakan, tidak, mendekatkan paham sajalah. Kenapa dia diangkat menjadi seorang hakim? Kenapa dia diangkat menjadi seorang hakim? Karena di tengah-tengah kelompok ini, dialah yang ada lebihnya. Dialah ada lebihnya dalam segala hal, maka diangkatlah dia menjadi seorang hakim. Karena itu, jadi kalau mendekatkan faham, begitu juga lah kepada Rasul. Jadi cuma bedanya Rasul ini dipilih oleh Allah, Allah yang menjamin. Tapi kalau kita diangkat dia jadi hakim, apakah yang mengangkat itu menjamin dia tak akan mungkin? Kenapa? Kan? Tapi kalau Allah yang mengangkat Nabi, Allah yang mengangkat Rasul, Allah yang menjamin Nabi. Jadi makanya sikit saja kita tak percaya cakap Nabi, murtad. Itu. Maka dikatakan auhallahu ilaihi bisyara'in. Allah mewahyukan dia dengan syarat, dengan agama. Jadi sedikit saja manusia ini tak yakin dia, ragu dia dengan apa yang dibawa Nabi, murtad. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Takkan bercakap Nabi, takkan berbuat Nabi kecuali itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Dan disuruh menyampaikan akan dia. Udahlah diberikan bekal, diperintahkan. Kenapa Allah perintahkan? Karena Allah sudah berikan dia bekal. Nah, kemudian kenapa Allah perintahkan juga? Karena Allah sudah berikan jaminan. Makanya Nabi itu tidak ada khianat. Nabi itu amanah, siddiq, tabligh. Nah, itu dia. Ya. Siddiq, amanah, tabligh. Kita kan cakap Imam Sanusi yang kita ceritakan. Kita tak dapat lain. Kalau pendapat yang lainnya bau fatona. Rupanya kata Imam Sanusi, kalau sudah namanya tabligh pasti itu dia sama aja itu. Kata Imam Nawawi, rukun mandi berapa? Berapa? 2. Kata Imam Rafi'i berapa? 3. Apa bedanya? Apa bedanya? Kata Imam Nawawi, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh. Kata Imam Rafi'i, niat. Yang kedua, hilang ke najis. Yang ketiga, ratakan air. Sama aja. Maksud Imam Nawawi ini niat, meratakan air itu hilanglah najis semuanya. Kan itu dia. Sama kan? Itu. Kata Imam Sanusi, 3, siddiq, amanah, tabligh. Fatonah tidak. Kenapa? Kalau sudah namanya tabligh pasti itu dia. Ini kata Imam Sanusi ya. Dan jika dia disuruh dengan menyampaikan, maka yaitu Nabi. Jadi katanya yang tak disuruh dengan menyampaikan, maka yaitu Nabi. Nabi namanya. Maka tiap-tiap Rasul itu adalah Nabi. Dan tiadalah tiap-tiap Nabi itu Rasul. Dan Nabi itu
umum. Rasul itu lebih khusus karena tiap-tiap Rasul itu Nabi, dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul, hanya setengahnya juga, sebagian. Karena yang diangkat jadi Rasul berapa Bu? 25. Yang diangkat jadi Rasul berapa? Lupa. 313. Yang wajib kita ketahui 25 Nabi itu saja ya. Dan syarat Rasul itu tak dapat tiada. Syarat Rasul itu mustilah, bahasa kitab tak dapat tiada, mustilah. Orang yang terlebih sempurna akal pada zamannya, orang ya yang terlebih sempurna akal pada zamannya. Kenapa diangkat Nabi Nuh, Nabi Adam, Idris, Nabi Musa, Nabi Isa? Dipilih oleh Allah. Kenapa? Dilebihkan Allah, dia sempurna akal. Dikatakan sempurna akal apa? Memang betul sempurnalah dia mengenal ke Tuhan. Jadi cerita masalah akal ini ke Tuhan. Ya. Jadi dikatakan orang sempurna akal, sempurna betul dia ke Tuhan. Jangan disamakan dengan pemahaman orang sekarang. Orang yang betul sempurna akalnya, orang yang tinggi IQ-nya, salah nih. Orang saat ini. Ya. Jadi kalau tinggi IQ-nya katanya mutlak nih, wah ini maka agama dipermainkan. Nah, memang orang yang sempurna akal itu memang rata-rata memang orang yang IQ-nya tinggi. Makanya ya, ini dalam pengkajian tarikh dia. Jadi makanya kenapa Nabi itu diangkat dari bangsa banyak? Yahudi kan? Kan banyak Yahudi kan? Nah iya, bukan saudara. Ketika sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, punya anak dua. Siapa? Ishak, Ismail. Yang keturunan suku Quraisy dari Ismail menuju ke siapa? Siapa? Dari Ismail siapa Nabi? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Ishak siapa Nabi? Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib. Tengok tuh. Daripada Siti Sarah. Memang makin dikatakan orang-orang Israel pintar-pintar itu akal. Sampai ke suku Quraisy, Rasulullah dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebelum alam di Allah adakan, Rasulullah yang sudah Allah tentukan. Rasulullah sudah Allah tentukan sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Maka para nabi semua pun datanglah ke Rasulullah, minta tolong ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta apa? Syafaat.
Karena sudah ada Allah tunjukkan dalam Quran gambarannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, itu menunjukkan sudah Allah saja pun bersolawat. Arti bersolawatnya, rahmatnya dikhususkan buat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Nah. Kemudian dan yang terlebih ilmunya dan kejadiannya. Jadi ya, dan terlebih ilmunya. Jadi jangan salah paham ya. Rasulullah itu digelar al-ummi. Apa arti al-ummi? Apa al-ummi? Ah, itu kalau orang yang madrasah dulu janganlah. Bukalah kaji tafsir. Bertentangan tidak? Tentangan kan? Jangan dikatakan Rasulullah itu buta tulis baca. Ini kita tentang wajib tuh. Siapa mengatakan itu? Rupa begitu dulu di madrasah. Ya udahlah, kalimat al-umminya diambil di sana. Tetapi di sana al-umminya tersebut itu bukan menunjukkan buta tulis baca. Tak ngerti Nabi yang tak elok, yang sia-sia. Tuh. Nabi cerdas. Tapi sesuai dengan kita baca nih. Jadi kalau kami dulu kita usah almarhum guru kami, umurnya muda, inilah pula ya kesayangan Tuan Guru Osman. Saking sayang Tuan Guru Osman dijodohkan dengan cucunya Bu Ida. Saking sayangnya lah. Aduh, rajin. Jadi kalau kami ngaji dulu ada kitab spesial, dekatkannya itu untuk menjelaskan ini. Allah tahu, cuma tak dapat kami tertulah udah penuh apa cepat. Yang sampai itu tak dapat kami, dan ketika itu sudah dapat dia lupa dia siapa nama Nabi Lut sebetulnya, lupa. Itu tak dapat saya lagi, lupa saya. Nabi Lut itu ada namanya. Lut itu menunjukkan sifat makhluknya, liwat. Tuh Nabi itu ya. Itu kelebihan Ustaz Alam Sah dulu. Sampai dikatakan kesayangan Tuan Guru Osman. Ya, cepat kali umurnya. Kalau dekat handphone, maaf ya, bukan nak begini, nak kabar. Kalau sedang YouTube ada kabar langsung gitu ya. Dibaca mata kemari tapi hati cabang. Buat saya masih di rumah sakit. Anak saya pun sakit demam panas. Pulang beli obat baru saya larikan lagi ke dokter. Jadi dia bercabang di pinggirnya ya. Setelah itu Ustaz pandai bercakap, sudah diuji ini ya kan? Bercakap sedap kan? Nah diuji, cengeng juga obatnya. Ya. Terlebih ilmunya. Garis bawah ya, kita jangan lagi berpaham bahwa Nabi itu tak ngerti tulis baca. An-Nabi qari, Iqra. Kata Jibril. Saya ajak ibu berpikir dulu. Ketika Rasul Jibril nyuruh Nabi Iqra, apakah situ ada tulisan? Ada tidak? Kan tak ada kan? Tapi kata Nabi, An-Nabi qari. Aku tak bisa baca. Jadi orang langsung nyimpulkan Nabi tak ngerti tulis. Salah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi makna Iqra di sana baca, kata Jibril, tak ada Quran di situ. Orang wahyu pun belum turun. Betul tidak? Ini dia. Jangan dikatakan Nabi marah kita ya. Mari kita
Bilang sama Nabi kita pula, Nabi Muhammad, Nabi yang tak berbaju. Siapa bilang? Bukti Jibril, Iqra, baca, kata Nabi. Nabi jawab, ana ma biqari. Ini dia. Jadi pikir, mana dia baca situ Quran? Tak ada kan, Bu? Ini dia. Nah, jadi kalau tentang begitu, Bu, balas nanti tangan begitu. Kita ngaji, ya. Ya, terlebih ilmunya, apalagi terlebih pula kejadiannya. Maka tak ada Nabi yang cacat. Nabi Ayub sampai berulan-ulan, siapa mengatakan berulan-ulan? Rupanya ada pakai kitab Qisasul Anbiya, ya. Kalau kita ngajinya itu jangan ditelan mentah-mentah. Itu pesan guru kami yang dia mengkaji lagi. Ada bahasa yang salah, bahasa yang kadang berlebihan, jangan diikuti. Itu dia, ya. Agak berlebih pula apa tuh menceritakan tarikhnya. Mana ada pula Nabi Yakub buta matanya, tidak, selaput dan matanya mendebal karena banyak kali nangis. Itu dia. Kemudian dan sempurna pula perangainya, ya. Tak ada yang tak baik buat Nabi, sikit pun tak ada yang sia-sia, tak ada. Si Polana tak pernah aku tengok dia berbuat tak baik, buat jahat. Iya, tapi yang sia-sia banyak juga. Sia-sia. Salah satu mendengarkan, kata orang kampung, dengar ke kembang orang, sia-sia juga tuh. Kan aku ikut mendengarkan aja, sama aja, dengarkan. Sia-sia. Nabi tak begitu. Ya. Sempurna cerdiknya, bijaksananya, dan maha suci pula dari segala kekurangan. Ya. Maha suci pula daripada segala kekurangan bapaknya. Siapa mengatakan ayah Nabi Allah Ibrahim siapa? Azar kan? Bukan Azar ayahnya, Ian ayah angkatnya, pakciknya. Ayah kandungnya adalah Tara, ya, bukan Azar. Itu ayah angkatnya. Maka ditanya oleh kafir tu Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ayahku? Kata Nabi, ayahmu sama ayahku sama, neraka tempatnya. Maksud kata Nabi ini bukan ayahnya Abdullah, tapi Abu Talib. Itu yang rajih. Abu Talib tempatnya di mana? Tetapi ada ulama syair, dalam bentuk burdah syairnya, ia menceritakan bahwa Abu Talib tidak masuk neraka. Tapi ini kita bantah, salah itu. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Dicontohkanlah kepada Abu Lahab. Di sana. Kenapa dia menentang Islam? Berarti Abu Lahab neraka tempatnya, Abu Talib neraka tempatnya. Tuh. Kenapa contohkan Abu Lahab? Kenapa? Sempat disindirkan oleh ulama syair. Karena Abu Lahab lah yang pertama cinta dengan Nabi. Betul tidak? Bukti Abu Lahab cinta sama Nabi. Ayo, ada tahu? Ada Pak Ustaz? Bukti Abu Lahab cinta sama Nabi. Iya. Ketika lahir Rasulullah, yang pertama sedekah siapa?
Abu Lahab. Ku bebaskan, hei Suwaibah budakku. Kalau betul itu kemenakanku laki-laki, engkau ku bebaskan. Laki-laki rupanya bebas Suwaibah. Kalau Suwaibah di budak kita harga unta, umpamanya, berapa tuh? Oh, 50 juta harganya. 50 juta. Awak datang minta sumbangan maulid Nabi, goceng pikiran awak. Nah, ini kadang-kadang payah gitu. Salah begitu ya. Nah, dah. Nah, kemudian dan kejahatan ibunya ini lagi orang kafir tuh mencari kelemahan Islam. Apa katanya? Keturunan Rasulullah juga diangkat dari budak, kata kafir tuh. Kan kurang ajar tuh. Kenapa? Kan dikatakannya bahwa Siti Hajar, siapa Siti Hajar? Siapa Siti Hajar? Mak siapa? Tengok tuh. Dari mana Siti Hajar? Dari mana Siti Hajar tuh? Ayo. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ada beberapa penyampai mengatakan Siti Hajar itu adalah seorang budak yang diangkat. Ini juga salah, dibantah. Maaf saya, ini pun dapatkan di soal baru dulu. Kami kaji buka kitab tafsir itu, baru dapat. Tapi kalau ini kita telan mentah-mentah, maaf Bapak Ibu, takkan dapat. Ayah, cepat kali meninggal umur kami itu. Ustaz Alit tuh, kalau sudah terbentur dia nanti tanya orang dari Kuwait datang. Nah itu tawaduknya mereka tuh. Assalamualaikum, Lam. Apa Alim? Ini bagian Lam. Pulang. Nah, yang guru tua pun rujuk. Ustaz Mas'ud bangga. Kenapa? Kesayang Ustaz Mas'ud. Bangga. Gitu. Siti Hajar tuh anak Raja Mesir, Raja Alexus, Islam, tapi masih agama fatrah. Dipilihkan oleh Siti Sarah, diangkatlah dia itu, dikawinkanlah, diangkat, diboyong dia. Engkau lah jadi apaku. Kan Siti Sarah juga seorang putri raja, dinikahkanlah kepada. Tapi ada ahli sejarah tadi mendapatnya dibuatnya dari muda sampai ngikut ke bawah ini, diangkatlah sebagai orang kafir tuh, cakapnya untuk merusakkan Islam ini. Begitu katanya, wajib dibantah, ya, wajib dibantah, ya. Siti Hajar, kenapa? Nabi Ismail, karena terus ke Rasulullah, karena habis nanti masa Adnan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci, ya, dan terpeliharalah kejahatan ibunya, dan maha suci pula pada keras hati, tak ada Nabi keras hati, dan daripada segala kecelaan yang mengubahkan kejadiannya, tak ada, ya. Seperti jadab dan baras, tak ada penyakit Nabi itu merusakkan, ya. Dan tidak memalu. Apa contohnya? Makan di jalan. Maksudnya apa? Makan sambil jalan. Nah, ini dia yang salah jalan. Makan sambil jalan. Ya. Jangan salah paham nanti. Pikirlah awak jalan, aus, singgahlah wak ke warung pinggir jalan, makan di jalan namanya? Bukan. Itu dia. Nah, sampailah, ya. Nih
kan di jalan, ya. Dan hina usahanya, mustahil. Hina usahanya seperti tukang buang darah. Nah, luruskan ya. Apa tukang buang darah itu? Nabi tidak ada pekerjaannya berbekam, tapi Nabi menyuruh. Tengok tuh. Kenapa suruh Nabi? Ini dia. Nabi menyuruh berbekam karena sebagai untuk kesehatan, tapi Nabi tak mau tukang bekam. Oh ya, Nabi tak mau tukang bekam, tapi Nabi menyuruh bekam. Buang darah, tahu? Nih, berbekam, tapi Nabi tak mau membekam. Terpelihara Nabi. Terpelihara Nabi. Walaupun bukan membunuh kan, tapi keluarkan darah tuh kan. Nabi tak mau. Orang Nabi yang dikeluarkan darah kan, dilempar orang darah keluar. Jadi gimana perang Nabi? Jadi ahli sejarah tuh tak dapat menceritakan adakah Nabi, gitu kan? Adakah Nabi menajamkan pedangnya? Kan tak ada sejarah itu. Hanya Nabi berperang. Rupanya ada sejarah itu cerita. Ya, kafir tuh kalau berhadapan dengan Nabi tak mau dia. Begitu katanya. Ya, kalau sahabat ya terserah, terjaga. Begitu. Kenapa? Malaikat turun terus mengawal Nabi. Ada sejarah kan sah saja cerita tadi kan. Itu. Tapi tak mau. Luruskan yang semalam. Pas kali ganti kita ini. Ya. Aduh, ada telepon ada ya. 3 minggu yang lalu kita ngaji Jawharul Mauhub. Ada penjelasan yang saya belokkan. Kenapa saya belokkan? Tak dapat saya itu tak dapat saya ketika itu dalilnya. Itu Jawharul Mauhub Bapak Ibu. Kalau yang mengaji yang tua-tua sedap kali, tak ada bantah. Tapi kalau yang ngaji ini ada yang kadang yang muda-muda berpikir ya, kalau tak punyalah bontot kacau ini. Lu ngap hebat. Tapi saya belokkan semalam pun, yakin saya takkan salah. Apa contohnya? Orang yang suka ke pasar, betul tidak? Suka, ya kan? Tak dapat saya dalil. Ini kalau aku ceritakanlah ikut dan ini. Ada yang bertanya. Jadi Ustaz, orang itu di Pekanbaru semua tak boleh. Kan kacau saya ini. Tak tepu saya dalilnya. Lemah saya nanti ini. Kan? Kacau saya nanti ini. Kemudian saya katakan semalam, makan yang disimpan. Kan? Makan disimpan. Marah tak Nabi disimpan makan? Marah tak Nabi? Makan disimpan marah tak Nabi? Marah. Kan tak salah kan? Cuma tadi kitab dijelaskan. Ini mau saya jelaskan nih. Ingat saya lagi. Pulang saya buka lagi. Oh iya. Mau saya cari dalilnya. Oh, udah dapat dalilnya baru saya jelaskan nih. Ini nyambung cerita Nabi nih. Jadi kalimat ya dikatakan Nabi ahabbu ilallah, ahabbul bilad ilallah, negeri yang paling kucintai kata Rasulullah. Allah berkata negeri yang kucintai, negeri yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, masajidaha, masjid talai, ya. Wa abghadul bilad ilallah, dan negeri yang paling dibenci oleh Allah aswaqah, suq
aswaq. Tengok itu. Suqun artinya apa? Suq, pajak kan? Pajak, pasar, kan? Aswaq jamak. Ya, aswaq. Konteks hadisnya aswaq, pasar-pasar. Ya, berarti pasar-pasar itu berarti luas maknanya. Ya, luas makna. Kenapa? Lianna ma'nal ghash. Karena namanya pasar, ya, umumnya adalah tempat orang yang curang. Orang yang curang, apalagi riba wal aimanul kadzib, orang yang sumpah palsu, itu yang dibenci Nabi. Dah, kita cerita dulu kepekaan. Pada kitab yang lain itu ada ujungnya. Kenapa? Banyak orang fakir yang sedih kan? Banyak orang fakir kecewa kan? Kenapa? Tak dapat membelinya. Saya tanya ibu, sama bapak tak ngerti bapak ini. Kalau kita belanja, mana lebih murah, ke pekan atau pergi kita gede? Mana bu? Tengok. Pekan nih pak. Pekan. Jadi makna besok diluaskan dulu. Luaskan dulu. Bapak ibu yang jualan buka di pasar tuh ruko jualan, dan itu udah tahu orang ibu ada tukang jualan, tetapi ketika orang datang membelilah, bang beli dulu apa nih penyapu nih, berapa harganya? 50.000. Mahal kali bang. Enggak, 30 bang, modal pun tak sampai segitu. Wal aimanul kadzib, sumpah palsu dia, 20.000 tuh ambilnya. Itu dikatakan juga sok, itu dikatakan pajak. Tengok tuh. Jadi kalau tak saya dapat dulu konteks dari Imam Nawawi, takut saya. Maka saya baca, kan terbukti saya baca itu. Putus aku nih. Kalau aku ikut nanti ada orang berhujah nih payah. Datang Pak Halim ke rumah, nanya dia. Semalamnya tidak begini. Pak, tidak menjelaskan Pak. Makna suk ini harus kujelaskan dulu. Kenapa? Suk ini harus betul paham dulu. Kalau tidak kan kacau nih. Maka kata guru kami dulu, kalau kira payah cepat belok kan, ambil penjelasan yang betul, tak lari arti kajian itu. Itu dia. Kalau ini saya udah hafal, udah saya bahas konteks Imam Nawawi dan hadis Nabi. Ya, maka dulu kalau ingat dulu Ustaz Ghazali Umar, Rajali Umar, tahu? Itu wak kami itu. Dia kalau mengaji tetap kitabnya ada sebelah. Ya, kalau ngaji itu di kitab sebelahnya. Tak boleh ini aja. Kenapa? Iya, maksudnya ada di kitab tuh. Jadi maksudnya apa? Takut nih Kang, di sini saya ada penjelasannya. Itu dia. Guru kami juga begitu. Salam satu. Kalau mengaji dia fikih kami Matlul Badrin, bejuri sebelahnya. Kenapa? Nah, jelaskannya tidak maksudnya nih. Contoh ada kan Ubay mana itu? Ubay mana tuh? Kalau kita cari terhajab, tapi kalau dibuka di kitab Al-Baijuri penjelasannya ada. Oh, ini dia rupanya. Tapi kalau kita tidak udah tahu dia dulu kan Ubay mana tuh apa. Tapi kalau umpamanya dia baru mengaji, demam buatnya mana? Bahasa itu kan. Tapi kalau di Al-Baijuri itu jelaskannya, ya, itu jelaskannya. Jadi dikatakan sok. Baik lagi. Rasulullah itu apa pekerjaannya? Pedagang kan? Dagang Nabi. Jadilah kalau semalam tuh, kalau tidaklah dapat saya betul dalilnya, saya baca saja di dihujah orang itu kacau saya. Nabi juga berdagang. Tuh. Tapi ketika kita cari dagang Nabi tak sama ke dagang kita ini.
Kenapa? Sempurna pada Rasulullah. Datang dia bawa barang dagangan Khadijah, belum lagi diangkat jadi nabi, masih ketika itu akan jadi nabi. Bawa kedatangan tersebut, datang orang berapa, bertanya ini dari sekian-sekian, sudah selesai. Nabi contohkan begitu. Tapi sekarang kan saja jual ikan. Jual ikan. Berapa ikan Pak? Sekilo. Mahal ikan ini gitu. Minggu yang lalu di ikan mahal. Ini ikan banyak ikan. Kan belum tahu orang pula membeli ini. Kalau gembong nih, limpul nih, puding nih katanya. Ambian saja pada 40, pada 30 ambiannya. Aimadul kadhib, dusta itu. Warriba, kata Imam Nawawi, dikatakan suq itu warriba, dalamnya mahallur riba, ada tempat riba. Apa contohnya? Ada di Pekan tempat riba. Di Pekan ada tempat riba. Pula ada yang banyak jual buncis, jual baju, tak ada riba sana. Tapi kalau soknya di mall, ada. Di mall itu ada riba, banyak itu. Di Carrefour tuh, di mall atas tuh, banyak jual beli riba dan berarti termasuk sok. Itu juga. Jangan senang kau datang. Begitu. Apalagi katanya? Wal mutanajjasah. Ada bawa menuju kepada najis. Ya iyalah, pertama secara maknawi, perbuatan haram itu najis. Secara hisi bendanya apa? Kalau kita ke pajak, orang kadang-kadang jual beli makan awak sian tu, ambil duit awak tak bekas main mana. Inilah kadang-kadang takut kita nih. Bisa jadi tempat, bisa bawa kepada tanah najis. Situ dia tempat tu tak baik. Jadi cuma dikatakan Imam Nawawi, datanglah engkau, jangan di awal, jangan di akhir. Datanglah awak ketika sedang banyak tu, sekejap aja, hajat saja awak, cukup pulang. Kalau di awal karang ceritanya banyak kali, keliling nak datangi. Kalau terakhir pula awak datang di gang juga nak cari murah, berdebat lagi ni, ya kan? Maka sampai kata Nabi, ada yang dibaca. Apa dibaca ketika di pasar? Kata Tuan Guru Alim dulu. Saya balik bertanya pula ni. Kalau saya ingat, ada pun. Apa balik? Kata Tuan Guru dulu. Ketika di pasar dulu, harus ada dibaca. Ayo, karena janji kan? Kalau awak lupa, tolong ingat ke. Kalau ibu lupa, saya ingat ke. Apa? Apa Ustaz? Ingat apa? Apa dibaca? Ketika kita di pasar, kata Tuan Guru yang lalu, supaya jangan kita kena fitnah tuh. Apa? Iya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa huwa la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in. Tengok tuh. Ya cocok kan? Tapi kita kan dengan murid guru kita. Ya kalau awak lupa diingatkan, kalau bapak ibu lupa, ya ingatlah baca. Ya kan? Kalau habis sembahyang tak pakai biyadihil khairi ala qaida, biyadihil khair itu tak pakai. Kalau di sana dia pakai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Ya. Mana? Dipajak. Inilah kan dituliskan terbaik kan. Salah ini ngamuk yang tukang jual di pajak. Maksud begini Bu. Jadi intinya, kalau kita masuk ke pajak, yang tak elok itu mudah datang.
Kenapa? Timbul di hati awak takut kita tak laku. Maka kita gunakanlah cara-cara terkadang kala yang penuh dengan tipuan. Maka dikatakan sana itu di sana banyak tempat tipuan. Maka tempat dilarang oleh Nabi. Itu dia. Ya, banyak tempat tak elok di sana. Dan tempat yang elok jadi tak elok di sana. Itu dia. Jadi cuman nyikapinya Pak, itu kerjaan awak ya, banyak-banyak baca, banyak-banyak zikir, datang awak jualan selesai udah. Kenapa banyak telok? Bercakap banyak telok juga. Begini begitu begini sambil seluruh pula cakapnya, bukan mahramnya. Itu dia. Dah. Jadi Nabi tak pernah makan di jalan ya. Jadi kalau ngerokok sambil di jalan gimana Pak? Tak pernah kami ngokok sambil jalan di kereta pernah kita pula. Sekali lagi di pula ya. Di kereta kan kami duduk. Betul pula baca ini. Tak juga bagus ya. Ya cuman jalan juga namanya itu. Jadi kalau merokok itu makruh, sambil berjalan merokok berarti makruh kuadrat berarti. Makruhnya. Dan terpelihara ia daripada segala dosa ya, dahulu daripadanya atau kemudian daripadanya, dan jika tergagah atau terlupa sekalipun, maka barang yang rupa dosa. Cukuplah Bapak Ibu ya. Izinlah Pak ya, satu kita lagi tu ya. Tak tentu hati saya ni. Ya. Panas sekali badan anak saya tadi. Pula saya pergi tadi, peluknya saya. Biasanya maknya peluknya. Mak di rumah sakit. Tadi malam kami larikan juga dia ke dokter di Medan, berobat. Dah agak tenang dia. Ayah ngajilah dulu yo. Iya ya, katanya. Tidak ayah lama pulang, kerjanya pulang tadi. Apa? Ya. Jadi di banyak menjelaskan umminya itu bukan tertuju kepada Nabi tidak pandai tulis baca, bukan itunya. Bisa lah, bisa. Yang pasti ketika itu orang itu mengatakan Rasul tak baca karena Nabi mengatakan nama biqari. Ketika disuruh Iqra, nah itu aku tak ada tulisannya, tak ada bacaannya, maka dipeluk oleh Jibril ketika itu, dimasukkan hikmah ke dalamnya. Ini ya. Iyalah. Ya itu yang udah pasti memang jelas ya. Apapun kan itu kita saja pun begitu. Kita saja pun kayak gini kan. Janganlah ada keakuan awak nih. Kalau ada keakuan kita, rusaklah nanti kita nih. Kafir lah. Nah, itu. Pokoknya Nabi itu tak akan bercakap, tak akan berbuat apapun kecuali wahyu dari Allah Ta'ala. Ya udah. Itu aja. Jadi kita hanya meluruskan ya bahasa-bahasa yang merendahkan Nabi kita. Nah, begitu. Ya. Diluruskan itu. Ya. Mereka katakan Siti Hajar dari muda, tidak dari muda. Enggak ya, salah itu. Orang dia nggak mau ngaji lagi Pak, itu aja.
Iya, kita kan ikut cakap Nabi, utlubul ilma minal mahdi. Ya udah itu. Kan karena suruh Nabi tuntut ilmu sampai jadi ustaz kan tak ada. Ngaji kita terus. Saya pun mengaji terus. Mengajilah. Kenapa semakin banyak kita kaji, kita tahu kita, oh, ini rupanya aku yang lupa. Ini aku yang tak paham. Kan itu. Aja. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Ya. Yang tak masuk biji mata. Luarnya aja Pak. Jangan dibilakkan biji mata tak apa. Ini aja. Ini. Masalah. Iya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yarhamna yarhamar rahimin yarhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma zidna ilma. Allahumma rizqna amala. Allahumma rizqna bihusnil khatimah. Wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.